Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauziah dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai anak yatim yang melakukan percobaan bunuh diri. Kasus yang saya ambil berjudul Anak Yatim Piatu ini berulang kali ingin akhiri hidup gara-gara dibully, ke sekolah pakai baju seadanya. Kasus ini terjadi di daerah Garut, di mana ada anak berinisial R yang duduk di bangku kelas 5 SD dan adiknya yang duduk di bangku kelas 2 SD yang merupakan anak yatim piatu. Selepas kepergian orang tuanya ke hadapan Sang Pencipta, R dan adiknya tinggal bersama saudara mereka yang karib disapa Uwa. Sayangnya, kehidupan ekonomi Uwa juga jauh dari kata cukup. Untuk kehidupan keluarganya, Uwa hanya mengandalkan penghasilan sebagai pedagang cimol dan seblak. Selain R dan adiknya, Uwa juga memiliki anak yang masih kecil, sehingga ekonomi memaksa R dan adiknya sekolah dengan pakaian seadanya. Jangankan untuk membeli seragam, untuk membeli pensil dan peralatan lainnya pun susah, sehingga R kerap kali meminjam pensil ke temannya. Namun, disinilah titik awal R menjadi korban bully. Ketika R meminjam pensil atau alat sekolah yang lain, bukan pensil yang ia dapat, tetapi ejekan dari banyak temannya yang selalu membuli R ini. Kondisi ini membuat luka di hati R. Ia berulang kali bercerita ke Uwa ingin mengakhiri hidupnya karena tak kuat. Pernah suatu ketika, R ditemukan sedang berada di tengah jalan untuk mengakhiri hidup. Namun, saat itu seseorang melihat dan menyelamatkan R. Hingga akhirnya, kisah mereka sampai ke Yayasan Panda Garut yang siap membantu. Kini, pihaknya tengah mencari orang tua asuh untuk R dan adiknya agar bisa memberikan santunan rutin setiap bulan agar kebutuhan keduanya terpenuhi. Selain itu, tekanan mental yang dihadapi oleh R juga akan diobati, sehingga R bisa menjadi anak yang lebih semangat lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis dari studi kasus mengenai anak yatim piatu ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan bunuh diri pada anak yatim piatu. Ada 5. Yang pertama, ada kesepian dan isolasi. Anak yatim piatu seringkali merasa kesepian dan terisolasi, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Kemudian, yang kedua, ada keadaan ekonomi yang sulit. Membatasi akses anak yatim piatu terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sehingga meningkatkan stres dan frustasi. Yang ketiga, ada bullying. Bullying di sekolah atau lingkungan sosial dapat memperburuk kondisi psikologis anak yatim piatu dan meningkatkan risiko percobaan bunuh diri. Yang keempat, stigma sosial. Anak yatim piatu seringkali menghadapi stigma sosial seperti dianggap sebagai beban atau berbeda dari anak-anak lain. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas dapat membuat anak yatim piatu merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan. Kemudian, dampak mengenai anak yatim piatu yang menjadi korban bully. Yang pertama, ada dampak psikologis meliputi depresi dan kecemasan. Anak yatim piatu yang terbuli cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Mereka merasa kesepian, tidak berharga, dan sulit untuk percaya pada orang lain. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku. Anak yatim piatu yang menjadi korban bullying seringkali menarik diri dari pergaulan, mengalami kesulitan dalam belajar, atau bahkan menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri. Selanjutnya ada dampak sosial yang meliputi perbedaan sosial. Anak yatim seringkali menjadi target bullying karena dianggap berbeda dari teman sebayanya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Yang kedua, ada isolasi sosial.
Korban bullying cenderung mengisolasi diri dan menghindari interaksi sosial yang dapat menghambat perkembangan sosial mereka. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk membela diri. Anak yatim yang merasa lemah atau tidak memiliki dukungan mungkin kesulitan untuk membela diri dari tindakan bullying. Kemudian, dampak fisik meliputi masalah kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan akibat bullying dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan gangguan makan. Kemudian ada perilaku beresiko. Beberapa anak mungkin terlibat dalam perilaku beresiko sebagai cara untuk mengatasi stres dan rasa sakit, seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Yang selanjutnya ada cara pencegahan. Langkah-langkah yang bisa diambil, yang pertama ada meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah. Meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah bisa dengan cara pendidikan tentang bullying. Seluruh anggota komunitas sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga staf, harus diberikan pendidikan tentang apa itu bullying, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Dengan begitu, para siswa akan mampu memahami dengan baik mengenai bullying, sehingga tidak ada lagi fenomena bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian, bisa juga dengan menerapkan program anti-bullying. Dalam suatu mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, guru dapat menugaskan kepada siswa untuk membuat poster anti-bullying, kemudian memajangnya di mading sekolah. Dengan pembuatan poster tersebut, siswa dapat mengetahui dampak negatif dari perilaku bullying, sehingga siswa diharapkan tidak melakukan perbuatan bullying lagi. Upaya pencegahan yang kedua adalah memberikan dukungan sosial yang kuat. Cara ini bisa dilakukan oleh keluarga angkat atau wali. Keluarga angkat atau wali perlu memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang cukup kepada anak agar terpenuhi rasa dukungan sosial bagi anak. Hal ini bisa dilakukan juga oleh mentor, di mana mentor dapat menjadi teman curhat dan memberikan nasihat yang dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dan terlindungi. Kemudian bisa juga dukungan sosial yang didapat dari kelompok dukungan sebaya. Mengikut sertakan anak dalam kelompok dukungan sebaya dapat membantunya merasa tidak sendirian dan belajar cara mengatasi masalah. Kemudian, cara pencegahan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri anak. Bisa dilakukan dengan aktivitas positif. Dorong anak untuk mengikuti aktivitas yang disukainya, seperti olahraga atau klub, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian, bisa juga dilakukan dengan pujian dan pengakuan. Memberikan pujian dan pengakuan atas prestasi yang dicapai anak, sekecil apapun itu, akan sangat berpengaruh terhadap rasa kepercayaan diri anak. Kemudian, cara pencegahan keempat, yaitu menindak tegas pelaku bullying. Berikan konsekuensi yang jelas kepada pelaku bullying seperti penjatuhan sanksi atau program rehabilitasi. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan tidak bersifat diskriminatif. Atau bisa juga dengan melibatkan orang tua pelaku bullying. Melibatkan orang tua pelaku bullying dalam upaya pencegahan merupakan langkah krusial yang sering terlupakan. Peran aktif orang tua sangat penting dalam mengubah perilaku anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak. Dengan melibatkan orang tua, konsistensi dalam penerapan disiplin dan konsekuensi dapat lebih terjaga, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian, cara pencegahan yang terakhir dengan pentingnya peran semua pihak. Mencegah bullying terhadap anak yatim piatu adalah tanggung jawab bersama. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua anak. Sekian pemaparan dari saya mengenai studi kasus anak yatim piatu yang terbuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.